Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsum, NIM 202106000668, mahasiswa Prodi Kebidanan, Program Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Baiklah, hari ini kita akan mempraktekkan persalinan dengan distosia bahu. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pertolongan persalinan dengan distosia bahu. Yang pertama, kita sudah menyiapkan satu set. Yang kedua, perangkat resusitasi bayi. Ada sungkup dan balon kateter, sungkup dan balon kateter. Terus ada uterotonika, ada ergometrin dan oksitoksin. Terus yang dipakai anestesi lokal yaitu fluid dan disposable. Terus ada infuser dan cairan infus tambah boket. Kita sudah menyiapkan juga betadin, ada perangkat episiotomi dan penjahitan luka. Terus kita juga menyiapkan duk steril atau perlak yang akan dipakai untuk mengalas bokong. Kita juga menyiapkan kapas safflon, ada handuk dan mirbeken. Terus jangan lupa kita memakai alat pelindung diri. Yang pertama, saya memakai topi penutup kepala. Terus yang kedua, saya memakai masker, face shield, saya pakai gaun, pakai apron, dan memakai penutup kaki atau sepatu boot. Demikian persiapan alat untuk penanganan distosia bahu. Karena bahu anak ibu sulit lahir, kita akan melakukan tindakan dengan mengeluarkan bahu bayi ibu. Bagaimana ibu? Siap bu ya? Gimana? Tangan dengan 7 langkah karena kita akan menolong persalinan dan akan menggunakan handscoon panjang. Yang pertama, kita basahi dahulu tangan kita dengan air, kemudian berikan sabun 3-5 cc. Kita lakukan cuci tangan 7 langkah. 1. Gosok telapak tangan dan 2. Gosok bagian belakang kedua tangan. 3. Jalin jari dan gosok tangan bersama. 4. Kunci jari dan gosok bagian belakang tangan. 5. Gosok ibu jari dan putar untuk kedua tangan. 6. Usapkan ujung jari pada telapak tangan di kedua tangan. 7. Gosok kedua pergelangan tangan secara berputar. Kita bilas kedua tangan dengan posisi jari harus lebih tinggi dari siku. Terus kita tutup keran pakai siku. Kita kemudian mengeringkan tangan kita dengan handuk. Kita lipat seperti ini, seperti belah ketupat, kemudian kita keringkan sela-sela jari dulu. Tangan kanan dan kiri, daerah bawah, lengan sampai bawah siku gantian, baru kita keringkan belakangnya. Atur posisi ibu berbaring dengan posisi dikotomi. Ibu nanti ini pahanya ibu rangkul sekuat, coba begini bu. Tarik atas bu, iya. Tarik pas di dada ini lututnya bu ya. Iya. Setelah itu baru saya memakai sarung tangan DTT. Kita memasang duk di bawah bokong pasien. Kita sudah memakai sarung tangan DTT. Setelah itu kita membersihkan daerah perineum dan kandung kemih. Kita mengambil kapas safflon, membersihkan dulu labia mayora sebelah kanan dari atas ke bawah, labia mayora kiri dari atas ke bawah. Setelah itu kita buka labia mayora, kita mengoles
labia minora kanan dari atas ke bawah, terus moles labia minora kiri dari atas ke bawah, yang terakhir kita moles vestibulum, perineum, dan sampai ke anus. Kita letakkan ke bengkok, terus kita singkirkan ke bawah. Jika pada saat kita menolong persalinan ternyata pada kala 2 terjadi distosia bahu, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Kalau menolong persalinan pada distosia bahu, kita tidak boleh sendiri karena kita akan membutuhkan asisten untuk membantu kita mengeluarkan janin yang mengalami distosia bahu. Janin mengalami distosia bahu, kita melakukan episiotomi dulu dengan mediolateral. Miring, tekan ke bawah. Ibu pada posisi mikrobel. Kita tarik ke bawah, curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, dan tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Tidak bisa, baru kita lakukan pertolongan secara masanti. Yang melakukan masanti itu adalah asisten. Jadi asisten yang melakukan penekanan pada daerah suprapubis ditekan. Kita penolong yang menarik kepala, curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, dan ditarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian kalau masanti tidak bisa kita lakukan lagi perasat rubin. Jadi kita masukkan jari tangan kanan untuk melahirkan bahu anterior, kita masukkan, kita tekan ke arah sternum, 1 jari saja, kemudian ke bawah kita tarik, curam ke bawah, dan tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Terus kemudian kalau perasat rubin tidak bisa kita lakukan, kita pakai perasat lustro yang kita putar 180 derajat, jadi bahu belakang yang kita putar dengan bahu depan. Kemudian kita masukkan jari tangan kanannya kita ke bahu depan dan tangan kiri ke bahu belakang. Kemudian kita putar 180 derajat. Kalau tadi perasat lustro tidak dapat kita lakukan, kita bisa mengeluarkan tangan yang tangan bawah, keluarkan tangan, baru kita tarik ke bawah. Kita tarik dulu badan bayi. Kalau tidak bisa, baru kita posisikan ijes. Posisi ibu satu lutut menahan seperti mau start lari, kemudian kita menekan tangan kanan, terus ibu jari dan jari tengah memegang bahu anterior, lalu kita tekan ke bawah, curam ke bawah, maka lahirlah seluruh badan bayi. Kalau semua perasat tidak berhasil, maka kita akan mematahkan clavicula. Ini kalau di rumah sakit, supaya diameter bahu mengecil sehingga kita bisa melahirkan bahu bayi. Baiklah, demikian langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada saat pertolongan persalinan dengan distosia bahu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.